Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini, Rabu 7 April 2021, berjudul Tanpa Kebangkitan, Kekristenan Jadi Sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa ada dua kesia-siaan andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Yang pertama adalah kesia-siaan atas pemberitaan Injil. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil bukan lagi menjadi kabar baik, bukan lagi menjadi kabar yang memuat kekuatan Allah yang menyelamatkan, seperti yang dituliskan dalam Roma 1 ayat 16. Tetapi merupakan atau menjadi kabar bohong yang membinasakan. Dengan demikian, kalau para rasul, misionaris, hamba Tuhan, atau pendeta berkata bahwa Allah telah membangkitkan Kristus, itu bukan hanya merupakan kebohongan besar, tetapi sesungguhnya mereka telah berdusta kepada Allah kalau kebangkitan itu ternyata tidak ada. Hal itu juga dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi jelas sekali saudara. Yang kedua adalah kesia-siaan iman. Saudara, kalau benar, sekali lagi, kalau benar kebangkitan tidak ada, maka tidak ada orang mati yang dibangkitkan. Kan begitu. Jadi Yesus mati pun juga tidak dibangkitkan. Kalau Yesus benar tidak dibangkitkan, maka percaya kita, iman kita jadi sia-sia, jadi tidak ada artinya. Karena kita masih hidup dalam dosa. Akibatnya, kalau kita menaruh pengharapan hidup kita kepada Kristus Yesus, kita sesungguhnya telah menjadi orang yang paling bodoh dan paling malang. Pengharapan kita jadi bodong atau song, karena percuma saja kita berharap kalau akhirnya kita juga akan binasa. Tetapi karena yang benar atau faktanya Yesus memang telah bangkit. Seperti dituliskan dalam Lukas 24 ayat yang ke-6. Dikatakan, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Tidak hanya itu, bahkan Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Maka iman kita tidak sia-sia. Itulah sebabnya kebangkitan sebenarnya merupakan pokok pengajaran yang penting dalam Alkitab, yang harus dipahami dengan benar oleh setiap orang percaya.
Dalam Perjanjian Baru sendiri, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan dan membuktikan besarnya peran dan pentingnya pengajaran mengenai kebangkitan. Paulus sendiri dalam pengajarannya, dalam penginjilannya, menjadikan kebangkitan sebagai materi utamanya. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang kedua, dikatakan, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 juga dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lagi dalam Kisah 17 ayat yang ke-32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Dari contoh-contoh ini jelas kita mengetahui pokok isi daripada penginjilan Rasul Paulus, di mana dalam kesemuanya itu sangat menekankan adanya kebangkitan Kristus. Bahkan kebangkitan sebenarnya merupakan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus itu sendiri. Hal itu bisa saudara baca di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Sayangnya sekarang ini kita jarang mendengar pengajaran tentang kebangkitan. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini kiranya bisa membuka pikiran kita semua untuk mau terus belajar dan menggali tentang pokok pengajaran kebangkitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.